Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Srimati dengan NIM 231011201029. Perkenalkan, saya Hasna Alia dengan NIM 231011201666. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Materinya yaitu ciri-ciri teks laporan, manfaat dari teks laporan, dan pihak yang diberikan teks laporan. Oke, langsung aja kita masuk ke materi tentang analisis ciri-ciri, manfaat, dan pihak yang diberikan teks laporan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks laporan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak teks laporan itu apa? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Iya, benar. Teks laporan merupakan jenis teks yang biasanya itu digunakan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan sistematis tentang suatu kejadian, peristiwa, atau data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari teks laporan. Yang pertama itu ada ringkas atau padat. Laporan ini ditulis hanya berisi hal-hal yang pokok saja secara ringkas sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Yang kedua itu ada lengkap. Laporan berisi aspek-aspek yang diteliti atau dilakukan dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. Yang ketiga itu ada logis. Laporan ini berisi informasi yang disertai penjelasan-penjelasan dengan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat dipahami atau dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Yang keempat itu ada sistematis. Dalam sistematis ini, laporan ini disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dengan dalam sistematis, menunjukkan satuan yang saling berhubungan, seperti pendahuluan, metode hasil, dan diskusi. Dan yang terakhir itu ada lugas. Lugas ini, laporan disajikan dalam bahasa yang objektif yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan waktu penyusunannya, laporan dibagi menjadi dua, yaitu laporan akhir dan laporan kemajuan. Laporan akhir merupakan laporan yang disusun setelah penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Laporan kemajuan merupakan laporan yang disusun pada saat penelitian atau kegiatan berlangsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang manfaat dari teks laporan. Kira-kira ada yang tahu nggak manfaat dari teks laporan? Manfaat utama teks ini adalah untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan objektif kepada pembaca. Manfaat dari teks laporan ini. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Dan laporan peneliti ini berfungsi sebagai penyampaian informasi yang jelas dan akurat kepada khalayak tertentu, seperti penerima laporan, sesama murid atau mahasiswa. Informasi yang terkandung dalam laporan ini harus akurat, objektif, dan lengkap agar menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi. Yang kedua itu ada fungsi pertanggungjawaban. Laporan penelitian berisi fakta, tertulis, hasil pengamatan, dan data akurat yang dibuktikan. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan atau penelitian secara tertulis, mencantumkan bukti hasil penelitian atau pertanggungjawaban. Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan. Laporan penelitian berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mengawasi tindakan setiap departemen hingga individu yang melakukan pekerjaan. Contohnya, laporan kegiatan sebagai fungsi pengawasan adalah laporan perjalanan dinas yang melampirkan tiket pergi, akomodasi perjalanan, dan apa saja kegiatan yang dilakukan. Yang keempat atau yang terakhir itu ada fungsi pengambilan keputusan. Laporan penelitian mengembangkan fungsi penting dalam pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung dalam laporan dapat digunakan untuk membuat keputusan penting di masa depan. Kapan sih teks laporan digunakan? Sebagai mahasiswa, kita biasanya menggunakan teks laporan untuk penyelesaian studi atau biasa kita sebut skripsi.
Nah, teks laporan ini juga bisa digunakan untuk membuat laporan hasil magang atau laporan hasil kuliah kerja nyata. Nah, karena laporan itu diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, laporan itu relatif harus memenuhi harapan pihak-pihak yang menerima laporan. Apabila yang dibuat itu laporan penelitian seperti skripsi, biasanya kan diserahkan kepada dosen pembimbing dan kepada program studi, kepada administrasi untuk keperluan pengarsipan, dan kepada perpustakaan untuk bahan bacaan. Nah, kalau penelitiannya ditujukan untuk sponsor, untuk pengajuan dana, maka laporan tersebut juga harus memenuhi kriteria yang diberikan dari sponsor. Nah, jadi kesimpulannya adalah teks laporan tergolong ke dalam teks akademik yang memiliki ciri-ciri ringkas, lengkap, logis, sistematis, dan juga lugas. Teks laporan bisa digunakan untuk laporan akhir, awal, harian, dan untuk laporan mendatang yang nantinya akan diserahkan kepada pihak tertentu. Teks laporan mengandung isi yang informatif, pertanggungjawaban, pengawasan, serta pengambilan keputusan. Sekian materi tentang teks laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.